Ya persiapan kita bakal sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan menganalisa lawan, kita lihat lawan-lawan kita seperti apa dan kita analisa dan kita aplikasikan nanti di latihan dan kita persiapkan untuk segala semua situasi yang akan terjadi di lapangan. Dan itu yang kita lakukan sebelum-sebelumnya dan jadi nggak ada yang spesial, cuma kita melihat lawan yang akan kita hadapi nanti akan berbeda tipe-tipenya ya, karena dari Timur Tengah seperti Irak, nanti Kirgistan juga berbeda, Korea juga berbeda dan sebagian besar mereka kuat di fisik dan kita akan cari cara untuk memainkan apa yang kita punya, yang kita kekuatan kita seperti apa dengan taktikal dan yang lain-lain dan intinya kita akan menjadi tim yang adaptif dengan lawan kita nanti. Ya, jadi kita akan sesuaikan permainan kita dengan lawan kita nanti di AFC nanti. Per sektor mana ya, Coach? Coach Sektor dari dia sedang dalam perjalanan. Kemarin dia sudah berangkat dari hari Sabtu jam 8 malam dari rumahnya ya dan kemarin malam dia menginfokan ada delay ya dari schedule untuk jadwalnya kedatangannya. Jadi harusnya dia tadi sampai di pagi hari. Jadi karena reschedule dia berubah ke sore tadi harus sudah sampai dan kemungkinan besok dia sudah memimpin latihan. Coach kan tadi yang ikut latihan 18 pemain. Apakah itu udah komplit atau masih ada yang ditunggu? Masih ada yang belum ya karena ada pemain dari Papua, Brian sedang ada urusan keluarga jadi belum bisa bergabung dulu. Tapi di minggu-minggu ini dia akan bergabung nanti. Coach, mungkin Evan sendiri gimana Coach, apakah dipanggil? Ya dia masuk di long list ya, tapi dia sedang dalam pemulihan ya jadi kemungkinan dia akan fokus dulu ke pemulihannya karena ini kita akan mikir jangka panjang karena dia dipaksa main nanti akan kambuh-kambuhan jadi kita mikir kebaikan juga untuk pemain kalau dia sudah siap nanti dengan kakinya sudah kuat sudah pulih baru bisa nanti join ke timnas. Berarti kemungkinan kecil Evan absen di Piala Asia. Ya ada kemungkinan itu. Kalau persiapannya ada latihan fisik nggak sih untuk menjelang Piala AFC ini? Untuk ini kita punya waktu sekitar 20 harian ya, 20 harian itu kita akan banyak seperti kayak tadi intensitas tingginya itu di lapangan. Ya, jadi ini yang memang kita lakukan terus untuk fisik secara spesifik itu tidak ada tapi kita selalu dengan bola nanti. Setelah meraih medali emas, Coach, kondisi pemain jelang ini gimana sih, Coach? Ya, yang pasti ada rasa percaya diri di situ, tapi kita tidak bisa terlalu memikirkan bahwa kita akan nanti mendapatkan hasil yang baik juga di Asia, ya karena ini levelnya berbeda dan kita sudah ingatkan juga pemain yang baiknya akan kita bawa nanti ke Piala Asia, tapi kita masih ada kekurangan juga di SEA Games kemarin dan kita akan lakukan perbaikan untuk tampil maksimal nanti di Piala Asia nanti. Kalau pandangan Coach ini Indonesia tergabung dalam grup lain seperti apa bersama Korea Selatan? Ya yang tadi saya bilang 3 tim ini agak berbeda ya tipe-tipenya ya dari Korea tapi sesamanya dengan kekuatan fisik yang mengandalkan kekuatan fisik dan secara permainan juga berbeda. Irak dengan individual skillnya dan Kirgistan juga dengan taktiknya dan kuat juga. Jadi ini akan jadi menarik untuk kita dan kita akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi mereka. Coach, dari 19 pemain ini kan nanti ditambah Brian, nanti berapa coach ini didaftarkan buat Piala Asia? Untuk Piala Asia nanti 14 pemain yang didaftarkan, jadi sama seperti SEA Games kemarin kita pakai 19 untuk di TC-nya, kemudian di finalisnya jadi 14 lagi. Coach, mungkin misal 2-3 minggu lagi, mungkin PR-nya masih jelang Piala Asia, misal ada PR kan di tim? Yang pasti kita lihat dari event kemarin ya, di masalah finishing kemarin dan konsisten ya. Pada saat kalah lawan Vietnam kita juga menguasai pertandingan tapi belum bisa menang. Itu akan kita perbaiki juga kalau kita bisa mendominasi pertandingan dan memenanginya itu yang akan lebih baik. Ya, jadi kita akan secara overall dari SEA Games kemarin kita sudah cukup baik ya, tapi kita tidak bisa puas di situ. Masih banyak area-area lain yang bisa kita tingkatkan lagi untuk bisa tampil baik nanti di Piala Asia nanti. Coach, keberhasilan meraih medali emas kan satu hal. Nah, tapi gimana dari teman-teman staf kepelatihan melihara rasa lapar teman-teman ini untuk terus achieve sesuatu yang lebih besar gitu mudah-mudahan. Ya jadi kita tidak fokus ke hasilnya kemarin ya, tapi kita lihat performa mereka kemarin ada saat penurunan pada saat lawan Vietnam. Jadi gimana finishing mereka tidak maksimal dan akhirnya jadi hasil yang kurang baik buat kita. Nah itu jadi kita akan fokus ke situ untuk mereka bagus ya pada saat mereka kalah itu mereka kayak merasa tertampar gitu.
Dan itu yang kita butuhkan juga kemarin, dan jadi untuk kedepannya kita bisa ingetin kalau kalian tidak maksimal ya nanti mungkin di Piala Asia ngerasakan hal itu lagi. Jadi seperti kayak bikin trauma lah, mereka nggak mau lagi ngerasakan hasil yang tidak enak seperti itu ke depannya. Coach, belakangan ini ramai publik membanding-bandingkan timnas futsal dengan timnas sepak bola. Coach, yang di dalam tim risih atau gimana sih, Coach? Kalau saya normal aja ya, maksudnya kita sama-sama lah di olahraga, pasti ada naik turunnya. Kita juga di 2024 kita juga gagal ke Piala Asia, dan itu ya baik lagi tadi seperti lawan Vietnam apapun hasil gagal, bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu. Jadi semuanya proses, dan wajar dalam olahraga ada grafik naik turun ya, tapi bagaimana kita bisa menjaganya dan supaya stabil dan konsisten, itu yang perlu kita lakukan. Dan walaupun kalah ataupun gagal itu bukan akhir ya, tapi itu sebagai pecutan kita untuk bisa improve lagi dari situ. Jadi kita nggak ngelihat sepak bola kita lagi di atas, nggak, semuanya dalam proses, dan kita doakan semoga dua-duanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga nantinya.